Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Eh, untuk kasus hari ini ZTE Blade V50 ya, dengan kerusakan LCD ya. ZTE ya, jadi mungkin seri terbaru ya, belum lama ya. Jadi untuk kerusakan sendiri efek jatuh ya, jadi harus ganti LCD. Oke, langsung aja ya. Kita buka slot SIM-nya ya. Untuk seri ini kebetulan saya belum pernah ya, jadi ini pertama kali ya. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan ya. Oke, jadi untuk awal kita panasin dulu ya, karena cover belakangnya ini seperti keramik ya dia ya. Jadi bukan plastik biasa ya, dia seperti keramik begitu ya. Jadi kemungkinan keras ya. Jadi oke, seperti biasa kita cari celah ya. Nah ini bener kan, nah di cokalnya ini dalam dia ya, keras ya, kita cari celah. Oke, setelah ketemu celah pelan-pelan aja ya, karena memang posisi untuk bahan covernya sendiri dia seperti keramik ya, seperti jelasannya seperti keramik, takutnya patah ya, dia pecah ya. Oke, pelan-pelan. Oke. Nah, setelah ada celah kita ganjel ya dengan ini ya, dengan pin ini ya. Kemudian kita panaskan ulang, tujuannya supaya lemnya terbuka ya. Jadi oke, kalau kalian punya cairan ya, untuk pakai cairan nggak masalah ya. Tapi saya tidak terbiasa dengan cairan, jadi seperti ini ya. Oke, sudah mulai terbuka ya, kita dorong pelan-pelan saja ya, yang penting beres ya. Jadi ini untuk seri ini saya baru ini ya buka, bongkar ya. Jadi ini pertama kali ya untuk seri ZTE ini ya. Oke, pelan-pelan. Oke, kita putus-putuskan lemnya ya, supaya nanti tidak oke, sudah mulai enak dia didorongnya. Oke, sudah mulai terbuka. Coba kita panaskan lagi ya bagian atas ini ya. Oke, kita dorong. Ini agak keras nih ya, jadi ngeri patah ya, karena memang bahannya bukan plastik biasa yang lentur itu ya, dia seperti keramik ya, jadi takutnya pecah gitu, patah jadi ya, karena bahannya bahan keras ya, jadi patah kemungkinan kalau memang nggak hati-hati ya. Jadi pelan-pelan aja. Oke. Jadi dari sini untuk bagian atas ini ternyata agak keras ya. Setelah saya pahami, ternyata memang kita harus buka penutup kamera itu ya, yang kotak mengkilap itu ya, ternyata kita harus buka ya. Jadi untuk perhatian aja, nanti kalau memang kalian buka bongkar tipe ini, step awalnya itu kalian bongkar ininya dulu ya, karena dia mengunci cover ini ya. Jadi harus kalian bongkar. Yang pertama kalian buka itu bagian ini dulu ya, nih penutup kamera ya. Oke, setelah penutup kamera terbuka, nah baru kita didorongnya itu ternyata oke, sudah mulai terbuka ya. Jadi untuk nanti kalau kalian bongkar tipe ini, step awalnya kalian bongkar penutup kamera ini dulu ya. Jadi kalian bongkar ini dulu ya, kalian cabut dulu, kalian lepas dulu ya, baru kalian buka covernya ya.
Oke, lanjut kita buka bautnya ya. Oke, sudah terlihat bautnya ya. Tampilannya seperti Infinix ya kalau dibuka covernya ya. Oke. Biasa di bagian SIM kita cari celah. Oke, buka frame belakang ini ya. Nah, untuk frame belakang enak ya, dia tidak ada yang nyangkut apapun ya, jadi buka aja ya. Nah, untuk fingerprint di sini awas hati-hati ya. Nah, ini fingerprintnya ya, jangan sampai putus ya. Oke, kita kita buka baut penutup mesinnya ya. Oke, setelah terbuka baut, kita angkat penutup mesin. Nah, oke. Nah, ada yang aneh ya, ketika cover terpasang kameranya gede-gede ya. Setelah dibuka penutup mesin, nah untuk nah ini fingerprintnya kita amanin dulu ya, biar aman. Kameranya kecil ya. Nah, untuk melepas baterai, karena ini dia tidak seperti Oppo atau Vivo ada penariknya, jadi kita gunakan yang tumpul ya. Gunakan alat yang tumpul yang tidak tajam ya. Keras pun nggak apa-apa, yang penting tidak tajam ya. Oke. Dan kita cari celah. Nah, untuk tipe ini dari belakang dia ada celah ya untuk congkelnya ya. Oke, setelah terangkat, intinya gunakan alat yang tumpul ya, jangan yang tajam. Keras pun nggak apa-apa, yang penting jangan tajam dia ya, yang bisa bikin baterai kegores ya, artinya bocor nantinya ya. Oke, lemnya kita udah lepas, kemudian kita buka penutup ininya ya, buzzer ini ya, kita buka karena memang ada fleksibel jadi LCD. Nah, untuk tipe ini jadi konektor cas, mic, berikut handset, handsfree ya, jadi yang ini ikutnya ke fleksibel LCD ya. Jadi kalau ada permasalahan di mix, masalahnya bisa di LCD ya, karena memang jalurnya masuk ke LCD ya. Ya, ini yang repot nih tipe-tipe seperti ini ya. Oke, kita tarik fleksibelnya. Kemudian untuk LCD sendiri dia posisinya dalam ya, jadi posisi LCD dengan frame itu dalam ya, seperti Infinix dia ya, dalamnya. Jadi kita perlu panasin ya, karena memang lumayan agak sulit ya. Dan untungnya ini LCD jadi mau diganti, jadi sekeras apapun nggak masalah kalaupun rusak ya. Yang penting jangan frame-nya aja yang rusak, kalau LCD-nya yang rusak nggak masalah karena memang mau diganti ya. Oke, kita pelan-pelan kita cari celah. Oke. Oke, sip, udah ketemu celahnya ya. Seperti biasa kita ganti alatnya dengan yang lebih lunak ya. Nah, ini. Oke. Kita dorong. Nah, cari celah di bagian paling bawah LCD ya, baru kita masukkan pinnya itu ya untuk mendorong ya. Oke, sudah mulai terbuka LCD-nya ya. Ya, dia dalam ya, jadi antara frame sama LCD itu dalam ya. Oke, jadi agak kesulitan ya untuk bukanya ya. Oke, kita dorong, udah ketemu celahnya, kita dorong. Oke, sip. Fleksibel, masih ada fleksibel yang menempel kemungkinannya. Nah, itu. Nah, oke, kita tarik aja ya. Oke, sudah terbuka ya. Jadi untuk perhatian juga untuk saringan speaker yang di atas ya,
biasanya dia ikut dengan LCD ya, awas jangan sampai tertinggal ya. Kalau memang ikut dengan LCD lama kita buka ya, nanti kita pasangkan, karena untuk LCD baru ya saringannya nggak ada ya. Oke, setelah dibersihkan kemudian kita lem ya. Untuk bagian pengeleman ya seperti biasa ya, di frame-nya aja ya, nggak usah lari ke tengah-tengah ya, cukup di frame. Untuk tipe seperti ini walaupun lem sedikit ya ngefresh ya, karena memang tipe tulangannya itu dalam ya, jadi LCD itu posisinya dalam dia, jadi sudah cukup ngefresh ya, jadi nggak perlu banyak-banyak lem. Oke, kita buka, kita rekatkan LCD fleksibelnya ya. Oke, kita posisikan nah untuk posisi ini kita presisikannya, diusahakan bagian bawah yang ada fleksibelnya dulu ya, nanti kita lari ke atas. Nah oke, sip, kita tekan sedikit ya, dipresisikan, disesuaikan. Nah, untuk safety aja jadi kita lepas ya ini ya, jadi supaya dia menempel ya. Oke, kita rekatkan fleksibelnya ya sesuai dengan tempatnya ya, jadi dia udah ada tempat-tempatnya ya. Oke, kita pasang soket. Nah untuk step ini kalau memang pekerjaannya nggak buru-buru, artinya santai, untuk ini kalian ikat aja ya, kalian press dengan karet ya, tunggu beberapa menit baru kalian lanjut ya untuk step ini. Berhubung ini orangnya ditungguin, jadi saya langsung ke pemasangan berikutnya ya, tanpa harus saya press dulu ya. Oke, jadi untuk step ini kalau kalian santai nggak ditungguin ya, kalian press dengan karet ya. Oke, lanjut kita pasang penutup, kita pasang papan casnya ya. Untuk fleksibel LCD-nya kita pasang, kemudian untuk antena juga jangan lupa ya, nanti nggak ada sinyal HP orangnya. Oke, kita pasang antenanya. Oke, kita pasang penutupnya, kemudian kita baut ya. Oke, sesuaikan ya, presisikan, dia ada kunciannya ya, jadi biar nggak ganjel ya. Oke, kita pasang baut. Oh, kemudian kita kasih lem sedikit ya supaya baterainya merekat ya, jadi nggak ini ya. Oke, sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak ya. Kita pasang fingerprint, jangan lupa juga fingerprint. Kemudian kita pasang penutup mesin. Nah, untuk penutup mesin ini perhatikan kunciannya ya, selain baut dia ada kuncian lain ya, jadi supaya nanti pas pemasangan nggak mengganjal ya. Oke, kita pasang bautnya kembali, kita pasang frame belakangnya ya. Oke, kita paskan dengan fingerprint ya. Oke, setelah pas baru kita di bagian lain kita kencangkan ya. Jadi untuk penekanan sendiri diusahakan yang bagian belakang yang ditekannya, jangan bagian LCD-nya ya. Oke, nah itu jadi yang ditekan itu bagian belakangnya ya, jadi untuk bagian LCD itu hanya nahan aja ya. Oke, udah dirasa udah aman. Oke, fingerprint terpasang aman, lanjut kita baut ya. Nah oke, dan untuk pemasangan baut ini sendiri jangan salah pasang ya, dia ada baut bagian luar sama bagian dalam, jadi jangan dipasang semua ya. Jadi ada stepnya untuk pembukaan. Nah jadi ini bahannya ini nih ya, kaca ya, jadi oke, kita pasang. Kita bersihkan sisa-sisa lemnya ya, supaya nanti tidak keras dia.
kemudian penutup kamera kita pasang. Oke. Jadi untuk step pemasangan LCD GTE Blade FV50 ini alhamdulillah selesai ya, nanti kita tes ya. Jadi prosesnya seperti ini ya, ini pertama kali juga saya bongkar tipe ini ya. Nah untuk step setelah ini, kalau memang ini kita ditungguin, kita karetin ya, jadi posisi dikasih ke orang itu posisi dikaretin ya, karena memang posisi lem belum kering ya. Tapi kalau memang nggak ditungguin ya karetin aja nggak masalah, taruh, tinggal kita taruh sampai dia mengering remnya ya. Oke, karena ini ditunggu, nanti paling saya kasih nanti posisi dikaretin ya, karena memang nunggu sampai lemnya tidak berubah ya, tidak gerak ya, nunggu lemnya kering. Oke, sudah mulai hidup dia alhamdulillah ya, tanpa ada kendala dari pemasangan LCD GTE Blade V50 ini ya, alhamdulillah. Nah ini keren nih, MyOS ya, jadi untuk ZTE dia ininya MyOS ya. Ini disentuhnya mantep ya, enak ya. Jadi ciri LCD bagus tuh disentuhnya enak ya, bahannya pun dia lembut gitu ya. Jadi rekomendasi nih ya, salah satu rekomendasi LCD bagus ya. Jadi kalau kalian ganti LCD, merek ini bagus ya. Oke, untuk pemasangan LCD Blade GTE Blade V50 alhamdulillah selesai ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.